Berbagai kelompok etnis mewarnai keragaman yang ada di Indonesia, salah satunya adalah suku Baduy. Suku Baduy adalah penduduk asli yang hidup di Pegunungan Kendeng, Desa Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari pendapat pertama, munculnya nama Baduy berasal dari sebutan peneliti Belanda yang melihat kemiripan mereka dengan kelompok Arab Badawi di Timur Tengah yang merupakan masyarakat dengan cara hidup berpindah-pindah atau nomaden. Pendapat kedua, nama Baduy muncul karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Sementara orang Baduy sendiri lebih suka menyebut dirinya sebagai orang Kenekes atau orang Kenekes sesuai dengan nama wilayah yang mereka tinggali. Sejarah suku Baduy Dalam berasal dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi. Batara Cikal sendiri memiliki peran untuk mengatur keseimbangan yang ada di bumi. Sejarah ini mirip dengan cerita diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Suku Baduy pun percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Adam. Namun para ahli sejarah memiliki pendapat sendiri berdasar pada temuan prasasti sejarah catatan para pelaut dari Portugis dan Tiongkok yang dihubungkan dengan cerita rakyat tentang Tatar Sunda. Pada versi yang diungkap ahli sejarah, masyarakat Baduy memiliki kaitan dengan kerajaan Pajajaran pada sekitar abad ke-16 di mana Kesultanan Banten belum berdiri. Dengan wilayah yang strategis, Pangeran Pucuk memerintahkan pasukan prajurit pilihan untuk menjaga kelestarian Gunung Kendeng Sungai Ciunjung. Versi ketiga diungkap oleh Van Trich yang berkunjung ke Baduy di tahun 1982 yang tidak mengakui kedua pendapat sebelumnya. Menurut Van Trich, masyarakat Baduy sudah ada sejak lama di sana dan merupakan masyarakat asli dan sangat ketat mempertahankan kebudayaan nenek moyang mereka. Pendapat Van Trich ini sejalan dengan pendapat Danasasmita dan Jati Sunda, di mana menurut dua ahli ini pada masa lalu ada seorang raja yang berkuasa di wilayah sekitar Baduy bernama Rakean Darmasiska. Raja ini memerintahkan masyarakat Baduy untuk memelihara kebuyutan atau tempat pemujaan nenek moyang dan menjadikan kawasan tersebut sebagai mandala atau kawasan suci. Ciri khas suku Baduy dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat suku Baduy, yaitu Sulah Nyanda yang merupakan bangunan berbentuk panggung dengan bahan kayu, bambu, serta atap ijuk atau rumbia. Ciri orang Baduy sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sementara suku Baduy luar diperbolehkan menerima teknologi dan cara hidup masyarakat modern untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam keseharian, suku Baduy luar kerap mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru. Masyarakat suku Baduy, terutama Baduy dalam, bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang serta memelihara ternak. Sementara para perempuan Baduy memiliki keahlian menenun dengan tenun halus untuk pakaian dan tenun kasar untuk ikat kepala serta ikat pinggang. Untuk membawa peralatan sehari-hari, suku Baduy juga membuat tas yang terbuat dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarok. Dalam tatanan masyarakat Baduy, pemimpin suku Baduy disebut puun, asisten pemimpin suku Baduy disebut jaro, dan pemimpin adat disebut kejeroan. Selain itu, masyarakat suku Baduy sendiri dikenal memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan. Tempat ibadah umat Sunda Wiwitan adalah pemujaan atau kebuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Suku Baduy dikenal memiliki berbagai tradisi, beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya.
Masyarakat suku Baduy dikenal orang yang sangat gemar berjalan dengan kaki telanjang. Mereka akan berjalan kaki tanpa mengenakan alas kaki meski jarak yang ditempuh cukup jauh. Tidak mengenakan alas kaki dan tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi merupakan prinsip hidup suku Baduy untuk menjaga keselarasan dengan alam. Dalam masyarakat Baduy terdapat sistem kekerabatan yang menitikberatkan pada wilayah tempat tinggal. Hubungan kekerabatan bisa dilihat dari 3 sisi, yaitu Kampung Tangtu, Kampung Panamping, dan Kampung Pajaroan. Dalam hal ini, seluruh wilayah desa Baduy adalah Tangtu Teulu Jaro 7, yang berarti seluruh penduduk di wilayah Kanekes Baduy merupakan satu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Adapun perbedaan ada pada generasi antara tua dan muda, di mana orang Cekewusik dianggap yang tertua, Cikertawana yang menengah, dan Cibeo yang termuda. Masyarakat Baduy juga memiliki keunikan nama dengan mengambil suku kata awal orang tuanya. Nama perempuan biasanya akan mengambil nama dari ayahnya, sedangkan anak laki-laki dari ibunya. Sebagai contoh, apabila seorang ibu bernama Arsuna, maka nama anak laki-lakinya adalah Ardi atau Arsina. Namun untuk cara panggilan masyarakat Baduy justru menggunakan panggilan dengan nama anak. Sebagai contoh, seorang ayah yang memiliki anak laki-laki bernama Asep, maka ia akan dipanggil Ayah Asep, padahal nama aslinya adalah Ujang. Karena panggilan ini terus-menerus digunakan, tak jarang banyak orang tua kemudian lupa dengan nama aslinya sendiri. Masih begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia, apalagi di dunia, yang menarik dari segi kehidupan hingga tradisi yang ada di dalamnya. Jika kalian suka dengan pembahasan semacam ini, nantikan video-video lainnya yang akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar.